Hello, hi, good morning everyone. How are you this morning? I hope you fine. Teacher Evelyn berharap kamu semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan masih tetap semangat belajar. Welcome back with Teacher. Ini kita akan kembali belajar dari tematik kelas 3 SD, tema yang kedua, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Halaman 43. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita belajar, kita berdoa ya anak-anak di rumah. Let's pray. Our Heavenly Father, we say thank you for all your blessing, your love in our life. Lord Jesus, now we want to share, we want to study about thematic. Please guide us to know, to understand our lesson. Bless all the students, all the parents, and the teacher. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Anak-anak, dipersiapkan bukunya. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menulis kembali isi dongeng. Kamu diharapkan mampu menulis kembali isi dongeng dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Dan yang selanjutnya menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Ini sudah kita bahas ya di pembelajaran sebelumnya. Nah, langsung saja kita mulai. Berbagai jenis hewan dipelihara manusia untuk diambil manfaatnya. Misalnya, ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. Telur ayam digunakan sebagai lauk pauk. Selain itu, telur ayam juga digunakan sebagai bahan pembuat kue. Nah, bagi kamu mungkin mamamu yang rajin buat kue di rumah sering menggunakan telur ayam sebagai bahan pembuat kuenya. Saat makan kue, jagalah agar remah-remahnya tidak berjatuhan di lantai, karena lantai akan kotor. Bukan hanya itu juga, bahkan remah-remah bisa mendatangkan semut. Ada dongeng yang menarik tentang persahabatan di halaman 43, yaitu persahabatan kuku dan tora. Nah, anak-anak, Teacher Evelyn mengingatkan kembali, dongeng yang tokohnya hewan disebut fabel. Di kelas 2 kamu sudah belajar mengenai fabel loh. Kita baca sama-sama ya, persahabatan kuku dan tora. Di sebuah hutan tinggallah kuku si ayam jago. Kuku tinggal bersama hewan-hewan lain. Ada Upi si kelinci, Bom-bom si gajah, Molly si kucing, dan Tora si merpati. Kuku tidak pernah membeda-bedakan teman saat bermain. Ia bermain dengan siapa saja. Itulah yang membuat teman-teman menyayangi Kuku. Suatu hari, ketika Kuku melihat Tora sedang bernyanyi dan berterbangan ke sekeliling hutan, Kuku sangat mengagumi kelincahan Tora saat mengepakkan sayapnya. Terlintas di pikiran Kuku untuk bisa belajar terbang seperti Tora. Kuku pun memanggil Tora. Tora yang asik terbang pun menghampiri Kuku. "Mengapa kamu memanggilku, Kuku?" tanya Tora. "Aku memperhatikanmu terbang di atas sana mengelilingi hutan ini. Rasanya pasti sangat menyenangkan," ucap Kuku. "Benar sekali, Kuku. Aku dapat melihat pemandangan dari atas sana," jawab Tora sambil menunjuk langit. "Dapatkah aku terbang sepertimu, Tora? Aku juga memiliki sayap sepertimu. Akan tetapi, mengapa aku tidak bisa terbang sepertimu?" tanya Kuku sedih sambil mencoba mengepak-ngepakkan sayapnya. "Fungsi sayap kita berbeda, Kuku. Kita sama-sama memiliki sayap, tetapi sayapmu tidak bisa digunakan untuk terbang seperti sayap milikku," ujar Tora. "Sayang sekali, padahal aku ingin menikmati keindahan hutan ini dengan terbang sepertimu," jawab Kuku. "Jangan berkecil hati, Kuku. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita memiliki kelebihan masing-masing. Kita harus mensyukuri itu. Misalnya, aku dapat terbang tetapi aku tidak dapat berkokok merdu sepertimu. Aku juga tidak memiliki cakar yang tajam dan kuat sepertimu," jelas Tora. "Benar katamu, Tora. Terima kasih sudah mengingatkanku akan kelebihan kita masing-masing," jawab Kuku senang. Sejak saat itu, persahabatan Kuku dan Tora terjalin semakin baik. Mereka semakin sering bermain bersama.
Mereka saling menghargai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Demikian ceritanya anak-anak di rumah. Menyenangkan ya persahabatan Kuku dan Tora. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu punya sahabat? Apakah kamu menjalin persahabatanmu dengan baik dengan menghargai perbedaan yang kamu miliki? Kita belajar dongeng, tentu kita harus mengetahui tokoh-tokoh dalam cerita dongeng. Ayo, siapa saja? Pintar, benar sekali. Ada Kuku si ayam jago, Upi si kelinci, Bombom si gajah, Molly si kucing, dan Tora si merpati. Nah, ini adalah tokoh dalam dongeng. Tokoh artinya adalah apa saja yang berperan dalam cerita dongeng. Selanjutnya, yang paling sering kita pelajari adalah apakah pesan dari dongeng yang kita baca? Apa pesan moralnya bagi kita si pembaca? Yang pertama, agar kita menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Dan yang kedua, mensyukuri apa yang kita miliki. Oke, sekarang teacher mengajak kamu untuk berhitung. Perhatikan soal ceritanya ya. Goreng. Jika ayam goreng diletakkan di 6 piring, ada berapa potong ayam goreng di setiap piringnya? Nah, pertama sekali anak-anak, perhatikan. Jumlah seluruh ayam goreng ada 24 potong. Nah, kemudian ibu akan meletakkan di 6 piring. 6 piring berarti 6 kelompok ya. 6 dikali berapa atau berapa dikali 6 menghasilkan 24. Ayo, ada berapa? Tepat sekali, ada 4. Sehingga setiap piring berisi 4 potong ayam goreng. Coba perhatikan, ada 4. Nah, sekarang bagaimana bentuk perkaliannya? Bentuk perkaliannya, angka berapa terlebih dahulu kita gunakan? Angka 6. Angka 6 ini adalah 6 piring atau kelompoknya. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok. 6 dulu. Kemudian kali dengan jumlah isinya. Setiap kelompok berapa isinya? Ada 4 potong ayam goreng. 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, apakah kamu masih ingat sifat pertukaran pada perkalian? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas. Sekarang kita ubah ya bentuk posisinya. Ibu memasak 24 potong ayam goreng. Jika ayam goreng diletakkan di 4 piring, ada berapa potong ayam goreng di setiap piring? Nah, cara mudahnya adalah perkalian 4 yang menghasilkan 24. 4 dikali berapa supaya menghasilkan 24? Iya, tepat sekali, 4 dikali 6. Maka setiap kelompok atau setiap piring terdiri dari 6 potong ayam goreng. Bagaimana bentuk perkaliannya? Bentuk perkaliannya hati-hati. Kamu harus menuliskan kelompoknya dulu. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. 4 dikali 6. 6 adalah isi jumlah setiap kelompok. 4 kali 6 sama dengan 24. Maka bentuk perkalian dengan sifat pertukaran berdasarkan soal di atas adalah 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6, yaitu 24. Jadi pertukaran posisi tidak mengubah hasil akhirnya. 6 dikali 4 sama dengan 4 dikali 6, yaitu sama-sama menghasilkan 24. Saya kasih satu soal lagi untuk kita diskusikan bersama. Ibu mempunyai 48 butir telur. Jika ibu menyimpan dalam 6 wadah, masing-masing sama banyak, berapa butir dalam satu wadah? Nah, perhatikan. Jumlah seluruhnya adalah 48 butir. Kita akan menyimpan dalam 6 wadah dengan jumlah yang sama banyak. Nah, cara gampangnya untuk memahaminya adalah perkalian 6 yang menghasilkan 48. Berapa dikali 6 agar hasilnya 48? Iya, tepat sekali adalah 8. Maka berapa butir dalam satu wadah? Maka satu wadah itu ada 8 butir. Caranya, ingat perkalian 6 yang hasilnya 48, yaitu 8. Coba. Nih, seperti ini bentuknya.
Ada berapa kelompok? Lihat, 6 wadah atau 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap kelompok atau setiap wadah isinya 8. Maka bentuk perkaliannya adalah 6 dikali 8. Jangan salah ya anak-anak, 6 dikali 8. 6 ini adalah wadahnya, 8 ini adalah isi setiap wadah. Sama dengan 48. Sekarang kita tukar posisinya. Ibu mempunyai 48 butir telur. Jika ibu menyimpan dalam 8 wadah masing-masing sama banyak berapa butir dalam satu wadah? Sama seperti tadi, caranya ingat perkalian 8 yang hasilnya 48, yaitu 8 kali 6. Maka setiap wadah, berapa wadah? 8 wadah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bentuk perkaliannya adalah 8 kali 6. 8 ini adalah wadah atau kelompoknya. Ada 8 kelompok kan? Kemudian 6 ini adalah isi setiap wadah atau isi setiap kelompok. Jumlah setiap kelompok sama dengan 48. Diingat bentuk perkaliannya yang kamu tuliskan pertama sekali adalah wadahnya atau kelompoknya ada berapa kelompok. Kemudian kalikan dengan isinya, isi setiap kelompok berapa. Ini ada 8 kelompok, isi setiap kelompok 6. Jadi 8 kali 6 sama dengan 48. Nah, kita akan menuliskan bentuk perkalian sifat pertukarannya adalah 6 dikali 8 sama dengan 8 dikali 6. Hasilnya tetap sama, hasilnya adalah 48. Sampai di sini Teacher Evelyn berharap kamu bisa memahami pembelajaran kita. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ada satu kuis yang kamu harus jawab. Tentukan bentuk perkalian dari gambar di atas. Perhatikan balonnya. Nah, ada berapa kelompok balonnya? Setiap kelompok berapa isinya? Nah, bagaimana bentuk perkalian yang benar dari gambar di atas? Kamu jawab di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saatnya kamu mengerjakan Ayo Berlatihmu di halaman 48 sampai halaman 49. Ingat ya, Ayo Berlatih halaman 48 sampai dengan 49. Thank you. Ini Teacher Evelyn mau mengingatkan kepada semua anak-anak yang belajar di rumah, stay at home. Kalau kamu tidak terlalu perlu keluar, tetaplah di rumah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, selalu cuci tangan, jadi anak yang baik. Bye-bye. God bless you.